Halo fellow YouTubers, welcome back di Triple N Channel. Nama saya Chris. Dan di video kali ini saya akan ngebahas straightforward budaya ngetip di Amerika. Apa benar ngetip itu adalah suatu keharusan di Amerika? Well, it's the culture here, culture di Amerika, dan biasanya kalau kita menerima servis, yes, kita biasanya harus ngetip. Tapi apakah itu harus? Apakah tidak harus? Nah, ini sebenarnya touchy subject ya. Tinggal tergantung orangnya aja. Tapi di video ini saya akan bahas mengenai budaya ngetip tersebut. Lanjut. Oke, saya udah spill topik di video kali ini di awal video mengenai budaya ngetip di Amerika. Sebelum kita mulai, saya sambil ngopi nih. Cheers everybody. Enak bener ini. Kopi saya minum, ini dia. Peet's Coffee Major Dickinson's Blend. It's dark roast. It's really smooth. One of my favorite coffee. Jadi inilah yang disajikan pada malam hari ini untuk diri saya sendiri. Anyways, kita langsung mulai aja mengenai budaya tip tersebut ya. Budaya tip tersebut itu dilakukan ketika kita menerima servis dari orang lain. Contohnya itu apa? Food delivery service. Kalau kita pesan pizza atau kita pesan makanan melalui mungkin pizza delivery service, atau mungkin dari Uber Eats atau Grubhub, ojol, food delivery, itu kita kasih tip. Terus kalau misalnya kita makan di restoran, kita pesan makanan, kita disajikan makanannya by the waiter, kita juga memberikan tip for their service. Nah, terus kalau kita pesan kopi juga di Starbucks, misalnya kita puas dengan servisnya mereka, kita juga bisa kasih tip tersebut. Tapi sekali lagi, ini kembali lagi ke orang ya, ke orang masing-masing pribadi. Ada yang argue bahwa kalau misalnya makan di restoran di mana waiternya itu tentatively, actively serve kita, bawa makanan, misalnya kita ada pertanyaan, menjawab dengan profesional, bisa memberikan rekomendasi, yes, they will receive high tip. Tapi ada yang juga yang argue bahwa kalau misalnya kayak bartender atau barista coffee shop, nggak harus kasih tip karena they're doing their job, exactly doing their job. Jadi they're doing what they were hired for. Tapi again, ini sebenarnya touchy subject. Kenapa touchy subject? Ya sekali lagi karena balik-balik masing-masing orang ya. Tapi saya info aja bahwa minimum ngetip di Amerika itu adalah 10% ya, 10%. Jadi ini salah satu rule of thumb yang harus diingat. Apakah boleh ngetip lebih dari 10%? Oh ya, you're more than welcome. Apalagi kalau misalnya kita amat sangat puas dengan servisnya, the waiter at the restaurant, they're being professional, they're very very nice, bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita makan steak, terus kita tanya, what is the best wine pairing with this, to go with the steak, dan mereka bisa memberikan wine recommendation yang mucho bueno. Nah, itu boleh. Jadi nggak ada ininya, nggak ada rule of thumb-nya, maksimalnya berapa. Kalau kita mampu memberikan 20% tip, 50%, bahkan kalau kita sangat puas kasih 100%, no problem. Apalagi mungkin YouTubers pernah mendengarkan
cerita bahwa ada resto waiter yang mendapatkan tip sampai ribuan dolar di Amerika. Ya itu banyak ya alasannya. Bisa jadi mungkin dia menceritakan tentang kisah hidupnya yang amat sangat struggling up until that point. Terus kebetulan orang ketemu customer yang pas, yang cocok, dan mereka itu ya they have the means, mereka mampu untuk memberikan tips ekstra untuk membantu orang lain tersebut. Nah itu banyak cerita-cerita viral seperti itu. Jadi minimum sekali lagi 10%, maksimumnya it's all up to you. Nggak ada ini ya, nggak ada maksimum, nggak ada ceilingnya. Gimana kita harus ini ada capnya nih, harus bisa segini doang. Nah 10% itu angkanya tuh dari mana? Anggap aja kita makan restoran, kita ingat ya, makan di sini kena is subject to sales tax. Di majority of the states in the United States itu kena sales tax. Sales tax berapa? Itu itu beda-beda, tergantung state-nya di mana restoran itu berada. Angka bodohnya begini aja, kita makan $100, terus kena sales tax-nya 10%, jadi $10 ya untuk tax-nya, total 110. Nah itu hitung aja, dari 110 itu 10% tipnya itu berapa? $11. Jadi total bill-nya dengan makanan, sales tax, dan tip $11 itu, totalnya itu adalah $121. Jadi angkanya dari post tax number ya, setelah di tax, setelah kena sales tax itu 10% dari angka tersebut. Jadi itu referensi yang digunakan untuk menghitung angka tip yang diberikan untuk waiternya. Nah, jadi saya di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya. Kemarin ini saya makan, terus saya juga ini business dinner. Jadi I took them to took the customers to a rather nicer restaurants. Jadinya kita duduk, kita ngobrol, and service was excellent. Tapi saya akan kasih spill bill-nya, jadi supaya kita kalau YouTubers bisa mendapatkan lebih jelas lah apa yang saya maksud dari angka tersebut ya. Saya nggak akan membuang waktu, kita lanjut aja nih. Moving on, next. Nah, jadi ini dia belum lama ini saya makan di restoran yang namanya Bonefish Grill. Waitersnya was very 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 nice. Dia tahu saya visiting, dia bahkan sampai tulis welcome to Greenville. Service was excellent. Dia bisa memberikan rekomendasi on what to get. The food was excellent. Ya, subtotalnya sekian nih, 143, dan ini sales tax-nya. Karena ada liquor, jadinya sekian. Totalnya $155.78. Ini belum termasuk tip ya. Di sini ada tulisan tuh, tip not included, tapi ada guide-nya. 15%, 18%, dan 20%. Nah, sampai tulisan thank you. So, karena waiter ini very very nice, very knowledgeable, bahkan show gratitude by saying thank you for coming to the restaurant, thank you for dining at the restaurant, jadinya nih saya kasih 20% karena ya dia itu, I thought she deserved the 20% tip ya, karena she was very nice, she was very knowledgeable about the product at the restaurant. Saya tanya apa, dia bisa jawab, rekomendasinya juga memuaskan. Dan again, show gratitude di sini. This gesture, the small gesture will not go unnoticed ya. A lot of people will notice that. Itulah kenapa alasan saya memberikan 20%. Tentunya fellow YouTubers bisa memberikan ini ya, feedback lagi ya mengenai angka yang well deserved. Jadi bisa tinggalin komen di comment box di
YouTube ini. Would like to hear it, what fellow YouTubers have to say. Alright, conclusion time. Well, I know I'm gonna get grilled, I'm gonna get roasted for this, tapi saya ngomong belak-belakan aja. Jadi, kalau saya pribadi, kalau saya pergi ke restoran, saya dine in, saya duduk, saya pesan makanan, I get served by the waiter or waitresses, memberikan makanan, memberikan service yang baik. Yes, I will tip them a minimum of 10%. Tapinya kalau the better the service, the higher the tip they will get. Tentunya saya juga pribadi lihat dari mereka punya how they bring themselves to the customers ya. Jadi tadi fellow YouTuber sudah lihat bill yang saya berikan ketika saya waktu itu belum lama ini melakukan dinner meeting. Jadi angkanya udah jelas ya. Service was great, so that was I thought that was well deserved untuk waiter tersebut. Tapi kalau saya datang ke restoran, saya membeli makanan untuk take out, bawa pulang atau mungkin makan untuk piknik, no, saya nggak akan memberikan tip. Alasan saya simple aja, karena the chef, well, they were doing their job. The chef was there to make food, and yeah. Exactly, straightforward, like the chef is doing their job. Jadinya tidak ada interaksi dengan waiter, jadinya tidak ada tip yang saya akan berikan. Hal yang sama ini juga ketika mesen kopi ya. Kalau pesen kopi, no, I don't tip them. The baristas, they're doing their job. Jadinya saya nggak memberikan tip ya untuk barista ketika saya pesan kopi tersebut. Tentunya ya saya selalu untuk kalau pesan kopi saya selalu untuk to go. Jarang saya duduk ngopi-ngopi di coffee shop. I don't really do that. Jadinya yang to go itu rule of thumb saya. Kalau yang to go saya nggak kasih tip, tapi kalau yang saya makan, saya dine in, yes, I will be providing tip depending on the service I receive. Jadi paham ya mengenai budaya ngetip di Amerika. Jadi misalnya fellow YouTubers vacation ke sini lebih jelas. Tadi saya udah bahas mengenai the minimum untuk ngetip itu 10%. Tapi again, itu tergantung, is based on your discretion ya. Kalau fellow YouTubers merasa servisnya baik, excellent, above expectation, feel free to tip more than 10%. Tentunya kalau misalnya servisnya parah, well, talk to the manager, see what they could improve to so you can get the better service. Gitu ya. Anyways, saya harap video ini shines a light mengenai budaya ngetip di Amerika supaya lebih jelas ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel. Kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Kebetulan saya akan habisin kopi saya dulu nih. Cheers ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Take care.